Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, beliau katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la sadaq." Andai kata kekasihku Muhammad bercerita lebih dahsyat dari Isra Mi'raj, lebih luar biasa daripada Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bercerita, wallahi, demi Allah, pasti aku percaya dan membenarkannya. Ada pelajaran menarik. Kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi, sebelum Nabi diperjalankan, dada beliau dibelah dulu oleh malaikat Jibril alaihissalam yang didampingi dengan malaikat Mikail. Sudah kita tahu ceritanya, saudara, bagaimana Allah memasukkan dalam hatinya hikmah, ilmu dan lain sebagainya. Bukan itu yang ingin saya bahas, saudara, tapi yuk kita lihat. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam membedah Nabi, membelah, kemudian menyambungnya kembali. Sambungannya hampir tidak ada bekas. Ada bekas, saudara, tipis kelihatan seperti benang bekasnya, saudara. Menariknya apa? Itu justru menjadi embrio lahirnya ilmu bedah, saudara. Sebelum itu gak ada ilmu bedah, saudara. Manusia gak kenal ilmu bedah. Baik ya ikhwan, kita tahu malam hari ini kita kumpul dalam acara Cirebon bersolawat. Kita sudah lalui tadi membaca Rawi Maulid. Dan kita juga tidak lupa kalau saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan Isra Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita soal Isra Mi'raj kita juga sudah sama tahu. Bagaimana sebagiannya tentang Isra'nya Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Luar biasa, saudara. Dalam satu ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas, bagaimana kita mendapatkan informasi ilahi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang perjalanan Nabi yang begitu luar biasa. Allah yang nyatakan, saudara, justru karena ini merupakan peristiwa luar biasa, saudara, yang harus kita imani dengan sepenuh jiwa, saudara. Allah ingatkan dulu kita semua dengan kesuciannya. Subhana, maha suci. Sepertinya Allah memberikan isyarat kepada kita, hati-hati loh, sebentar lagi Allah akan ceritakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sulit dikenal oleh akal manusia biasa. Hati-hati. Ini cerita bukan cerita khurafat, ini cerita bukan cerita bohong, ini cerita bukan cerita mimpi, ini cerita bukan cerita fiktif. Subhana, maha suci Allah daripada menyampaikan kebohongan, kedustaan, khurafat dan aneka ragam, yaitu cerita-cerita fiktif. Allah ingatkan kita, subhana, maha suci Allah, yang Allah sampaikan kepada kita adalah suatu cerita yang benar, dan itu merupakan mukjizat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdih, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asra, memperjalankan. Jadi bukan Nabi kita jalan sendiri, saudara, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau sudah bicara diperjalankan oleh Allah, Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha sanggup untuk memperjalankan hambanya, saudara, dengan perjalanan sehebat apapun. Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Dan tentu yang Allah perjalankan bukan sembarang manusia, saudara. Asra bi'abdihi, seorang hambanya. Dan jangan lupa para ulama mengatakan, saudara, tatkala seorang nabi diberikan julukan sebutan oleh Allah sebagai Abdullah, sebagai abduh, saudara, itu merupakan gelar yang paling tinggi. Kenapa? Karena di dalamnya ada makna ubudiyah kepada Allah. Jadi Nabi disebut siapa itu diperjalankan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, bahkan hanya sebagian malam saja, saudara. Dari mana? Minal Masjidil Haram, diperjalankan dari Al Masjidil Haram yang ada di kota suci Makkah
Lalu kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Diperjalankan sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa yang mana? Alladzi barakna haulah, kata Allah. Masjid yang telah kami limpahkan keberkahan di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah, saudara? Jauh sebelum Nabi kita datang alaihi salatu wassalam, Al-Masjidil Aqsa, di sana Allah telah mengutus berapa banyak para nabi dari Bani Israel, saudara. Allah utus para nabi, para rasul. Allah muliakan itu tempat, saudara. Bahkan kalau sekarang kita lihat, bagaimana enggak penuh berkah Al-Masjidil Aqsa, saudara. Di malam Isra Mi'raj Nabi, saudara, arwah seluruh para nabi dan para rasul Allah kumpulkan di masjid tersebut, dan sholat di belakang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, disebutkannya Al-Masjidil Aqsa, ditakdirkannya Nabi alaihi salatu wassalam Isra, saudara, dari Masjidil Haram di Mekah sampai Al-Masjidil Aqsa yang di Palestina. Sebetulnya di situ juga ada pesan supaya kita senantiasa memperhatikan Al-Masjidil Aqsa, menjaga Al-Masjidil Aqsa, membela Al-Masjidil Aqsa. Tanggung jawab kita semua. Lah kok bisa lebih dari 75 tahun Al-Masjidil Aqsa dijajah, saudara, oleh Israel yang terlaknat, durjana, durhaka. Kok bisa Israel seenaknya membunuh saudara kita, saudara? Puluhan ribu saudara kita dibunuh, dibantai. Kalau itu semua belum bisa menyadarkan umat Islam sedunia untuk segera bergerak membebaskan Al-Masjidil Aqsa dari cengkraman Israel durjana, sungguh kelewatan kita semua, saudara. Itu disebutin sama Allah soal Masjidil Aqsa. Bagaimana kalau nggak disebutin? Disebutin itu supaya kita ingat. Nabi dimampirkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa supaya kita nggak lupa kewajiban kita terhadap Al-Masjidil Aqsa. Maka itu saya mau tanya semua umat Islam yang ada di sini, terus siap berjuang untuk Al-Masjidil Aqsa? Siap membela Al-Masjidil Aqsa? Siap memerdekakan Al-Masjidil Aqsa? Takbir! Sallu ala Nabi. Saudara, muncul pertanyaan, untuk apa sih Nabi di Isra Mi'rajkan? Ada yang menjawab untuk menghibur hati Nabi yang sedang duka karena ditinggal mati oleh dua orang pembela yang luar biasa. Saudara, yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau yang telah mengorbankan seluruh harta benda, tenaga dan pikirannya, seluruh hidupnya untuk berjuang bersama Nabi. Begitu juga pamannya Abu Talib. Keduanya meninggal dunia. Begitu keduanya meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy mulai berani mengusik Nabi secara fisik, saudara. Bahkan Nabi mencoba untuk hijrah ke Taif, diusir, saudara. Ya, itu tahun duka. Para ulama menyebutnya Amul Hazan, tahun duka, tahun sedih. Saat itulah Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dihibur langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban ini enggak salah, karena memang faktanya begitu, saudara. Ada lagi ulama yang menjawab, beliau di Isra Mi'rajkan salah satunya adalah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ini juga betul, karena memang fakta realitanya begitu. Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu, saudara, untuk umatnya pada saat beliau Isra dan Mi'raj. Tapi terlepas dari semua pendapat, kita kembali kepada Al-Quran. Allah nyatakan, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh umatnya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Subhanallah, ya. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kalau dikupas satu persatu, saudara, itu merupakan lautan hikmah, itu merupakan samudra hikmah, saudara. Tidak akan pernah ada habisnya kalau kita ingin membahas tentang bagaimana dahsyatnya kebesaran Allah, agungnya kekuasaan Allah, saudara, melalui peristiwa Isra Mi'raj yang ditakdirkan Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tentunya nggak mungkin kalau malam ini kita harus membahas bagaimana tentang keagungan-keagungan tersebut yang begitu banyak. Nggak bakal habis, saudara. 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun mengarang kitab, puluhan jilid kitab, saudara. Terlalu luas. Allah punya samudra ilmu pengetahuan dan rahmat hikmahnya.
Alhamdulillah. Tapi sungguh pun begitu. Setidaknya 1-2 pelajaran kita perlu mengambilnya, saudara. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, saudara, ada pelajaran menarik. Kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi, sebelum Nabi diperjalankan, saudara, dada beliau dibelah dulu oleh malaikat Jibril alaihissalam yang didampingi dengan malaikat Mikail, saudara. Dibedah, saudara, kita tahu ceritanya, saudara, bagaimana Allah memasukkan dalam hatinya hikmah, ilmu, dan lain sebagainya. Bukan itu yang ingin saya bahas, saudara, tapi yuk kita lihat, saudara. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam membedah Nabi, membelah, saudara. Kemudian menyambungnya kembali. Sambungannya hampir tidak ada bekas. Ada bekas, saudara, tipis kelihatan seperti benang bekasnya, saudara. Menariknya apa? Itu justru menjadi embrio lahirnya ilmu bedah, saudara. Sebelum itu nggak ada ilmu bedah, saudara. Manusia nggak kenal ilmu bedah. Nggak pernah ada satu manusia pun yang berpikir kalau manusia itu bisa dibedah, organ tubuhnya bisa dikeluarkan dan bisa dimasukkan lagi, saudara. Nggak ada manusia yang berpikir saat itu, saudara, kalau orang dibedah bisa disambung lagi, saudara. Tapi malaikat Jibril dengan izin Allah, saudara, menunjukkan kepada umat manusia lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata manusia bisa dibedah, bisa dibelah, bisa disambung lagi, saudara. Yang dikeluarkan bisa dimasukkan lagi. Dari situlah ulama-ulama kaum muslimin, para atibba, para dokter-dokter pertama kaum muslimin mulai mempelajari ilmu bedah, saudara. Apakah itu ilmu khusus malaikat Jibril saja atau manusia juga bisa memiliki ilmu semacam itu? Mereka pelajari, mulailah mereka bisa membedah orang, saudara. Ya, dari mulai jahitan yang kasar, awalnya jahitan kasar, saudara. Kalau orang dibedah, jahitannya kayak jahitan karung, saudara. Bekasnya tuh di dada kayak jahitan karung, di perut kayak jahitan karung. Makin lama jahitannya makin halus. Makin lama di zaman sekarang bahkan ada bedah yang dilem, saudara. Nggak pakai benang lagi. Bahkan di zaman sekarang, saudara, ada yang bedahnya cuma pakai staples, saudara. Nyambungnya habis dibedah pakai staples, nyambung lagi. Subhanallah. Dari mana manusia-manusia itu sekarang mendapatkan ilmu bedah sedemikian rupa? Perintisnya, lopornya, yang pertama kali menunjukkannya, saudara, mengajarkan manusia ilmu bedah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihis. Nah, gitu mak itu saya tanya, kalau gitu peristiwa Isra Mi'raj dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan, saudara, kebesaran Allah lewat nabinya, lewat malaikatnya, saudara, lewat makhluk. Allah tunjukkan ini kebesaran Allah. Bahkan di zaman sekarang ada bedah nggak pakai dibelah lagi badannya, saudara. Pasang ring jantung, tinggal masukkan itu namanya alatnya, saudara. Ada yang lewat tangan, ada yang lewat paha, pembuluh darah besar, bisa dipasang. Subhanallah. Ada lagi, saudara, orang-orang yang pecah pembuluh darahnya di kepala, saudara. Enggak perlu dibedah, saudara. Dengan teknologi DSA, saudara, dimasukkan itu selang dari pembuluh darah besar yang ada di pahanya, masuk itu alat sampai di kepala, bisa saudara, disemen, bisa ditambal itu yang pecah. Subhanallah. Enggak pakai belah lagi. Tapi intinya semua ilmu bedah yang dahsyat saat ini, saudara, semua bersumber dari hadis yang menceritakan kepada kita bagaimana malaikat Jibril membedah nabinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi ternyata ilmu bedah bukan milik malaikat Jibril sendiri, enggak. Nah, justru malaikat Jibril menunjukkannya ada ilmu loh. Ini ada ilmu. Kalau kalian belajar, kalian takwa kepada Allah, kalian tekuni, kalian bisa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kedua, saudara, yang kedua, kita bisa lihat dari perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Al-Masjidil Aqsa.
hanya ditempuh dalam beberapa waktu saja. Zaman sekarang nggak heran, dengan pesawat terbang dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa 2 jam sampai, saudara. Zaman sekarang. Tapi di zaman itu yang pesawat terbang belum ada, saudara. Kapal terbang belum ada, saudara. Makanya banyak orang-orang kafir mendustakan Nabi. Bahkan ada orang-orang yang sudah masuk Islam, imannya masih lemah, baru masuk Islam, dengar cerita Isra Mi'raj, murtad, saudara. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, saudara. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini sulit dirasionalisasikan oleh akal manusia yang lemah, saudara. Tapi sulit dirasionalisasikan bukan berarti irasional. Sulit, saudara, untuk dicerna oleh akal bukan berarti tidak masuk di akal, bukan. Tapi memang akal manusianya yang lemah, saudara. Dan nggak sampai di situ, saudara. Untuk bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj nggak cukup hanya dengan ilmu dan akal saja, tapi di sana harus ada iman. Makanya kita lihat, kalau orang-orang kafir bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Apa kata orang-orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar setelah mendengar cerita Nabi soal Isra Mi'raj? Mereka katakan, ya Abu Bakrin, hal tusaddiqu kadba Muhammadin? Hei Abu Bakar, apa kamu masih percaya dengan bohongnya Muhammad, dengan dustanya Muhammad? Mana ada perjalanan dari Mekah ini ke Al-Masjidil Aqsa, ke Palestina sana hanya dalam sebagian malam. Kau tahu ya Abu Bakar, kita semua sama tahu, perjalanan dengan unta saja 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan, itu kalau nggak berhenti di tengah jalan, saudara. Mana mungkin Muhammad bisa menempuhnya hanya dalam sebagian malam? Atau sedikit ada ya Abu Bakar, apa kau percaya dengan cerita bohong ini? Masya Allah. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam imannya lemah, ditanya begitu oleh kafir Quraisy, goyang, saudara. Tapi ini yang ditanya bukan sembarang sahabat, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa beliau jawab? Luar biasa jawabannya, saudara. Beliau katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa beliau katakan? Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la saddaqtu. Singkat beliau katakan, andai kata kekasihku Muhammad bercerita lebih dahsyat dari Isra Mi'raj, lebih luar biasa daripada Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bercerita, wallahi, demi Allah, pasti aku percaya dan membenarkannya. Takbir. Saya mau jawab, ini yang jawab ilmu apa iman? Sebab ilmu belum sampai saat itu, saudara. Ilmu perjalanan jauh dalam waktu cepat belum sampai, ilmu manusia belum sampai, saudara. Tapi iman Abu Bakar Siddiq sudah mendahului ilmu kita yang baru kita temukan zaman ini, saudara. Iman ini ajaib, saudara. Iman, saudara, bisa menerima yang akal belum sampai. Iman bisa menerima, saudara, yang kita punya, saudara, hawas, saudara, yang kita punya mata, telinga belum mendengar, mata belum lihat, tapi dengan iman kita bisa menerima itu semua, saudara. Kita percaya surga neraka ada walaupun kita nggak pernah lihat. Kita percaya, saudara, dosa pahala itu ada walaupun kita belum lihat. Kenapa? Semua dijawab dengan, makanya Abu Bakar Siddiq dijuluki As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena beliau, saudara, membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, percaya kepada cerita Nabi tatkala orang lain mendustakan Nabi. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, tapi zaman sekarang, saudara, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, bukan aneh lagi bagi kita di zaman sekarang. Nah, jadi kalau kita sekarang manusia biasa bisa menciptakan, saudara, satu kendaraan yang namanya pesawat terbang, kita bisa jalan jauh dalam waktu yang singkat. Bagaimana Allah? Apa iya Allah nggak mampu menciptakan satu kendaraan yang kecepatannya sedemikian rupa? Itulah yang Allah kirimkan kepada Nabi dengan nama Al-Buraq.
Kenapa disebut buruk? Karena kecepatannya bagaikan bagaikan kilat, saudara, makanya disebut buruk. Kalau manusia mampu menciptakan pesawat supersonik, saudara, pesawat yang begitu cepat, Allah lebih mampu menciptakan satu kendaraan yang kekuatannya luar biasa. Dan terbukti dulu sulit orang memahaminya, tapi sekarang orang bisa menguraikannya dengan teknologi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Artinya apa? Dengan adanya kendaraan buruk, saudara, itu membuat umat manusia berpikir, ulama-ulama kaum muslimin berpikir, kalau Allah mengirimkan satu kendaraan super cepat, apakah kita manusia bisa menciptakan kendaraan yang cepat? Dipancing sampai akhirnya para ulama menemukan sepeda, menemukan motor, menemukan mobil, menemukan kereta, menemukan pesawat terbang, sampai menemukan pesawat orang alik, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau gitu peristiwa Isra Mi'raj itu dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Itulah tadi Allah katakan, linuriyahu min ayatina. Allah mau tunjukkan, saudara, tanda kebesarannya. Yang ketiga, saudara, sudah atau lanjut nih? Udah apa lanjut? Ente bilang lanjut, namun nanya guru anak dulu. Baik, masih diizinin. Lanjut. Baik, sedikit lagi, saudara. Tadi udah berapa? Udah 2 itu. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, dari Masjidil Aqsa Nabi dinaikkan oleh Allah ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tidak ingin cerita soal naiknya, saudara. Tapi dulu, saudara, tidak ada satu manusia pun bisa berpikir kalau ada makhluk akan bisa terbang ke ruang angkasa, saudara. Gak ada yang berpikir, saudara. Tahu-tahu Nabi membawa kabar, saudara, beliau tembus langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini mendorong, memotivasi para ulama-ulama kita, saudara, bagaimana supaya manusia ini bisa mencapai bulan, bisa mencapai planet-planet, bisa mengarungi ruang angkasa, saudara. Ya, saudara, kalau malaikat Jibril dan Mikail dengan izin Allah bisa membawa Nabi untuk menembus langit pertama dan seterusnya, ulama terpacu, saudara. Dan akhirnya kita lihat, akhirnya manusia mampu ke bulan, akhirnya manusia mampu mengarungi ruang angkasa. Bahkan sampai hari ini penyelidikan ruang angkasa masih terus berjalan, saudara. Padahal di dalam Al-Quranul Karim, kalau cerita ruang angkasa, bagaimana para jin bercerita kalau dulu mereka bisa singgah dari satu tempat ke tempat lainnya di angkasa sana. Tapi setelah Nabi diutus, mereka nggak bisa lagi bebas untuk mencuri dengar kabar langit, saudara. Ya, artinya dulu ada makhluk-makhluk itu bisa hidup di ruang angkasa. Itu juga pancingan buat ulama-ulama kita. Apakah bisa umat manusia ke sana? Ternyata dari penyelidikan, saudara, penelitian, percobaan, dan seterusnya, akhirnya manusia mampu mengarungi ruang angkasa, walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita mau bahas, maka tadi saya katakan Isra Mi'raj ini lautan hikmah, saudara. Nah, makanya tega betul orang-orang liberal seenaknya mengatakan Isra Mi'raj itu kan cuman cerita fiktif, dongeng buat menghibur umat Islam. Kurang ajar. Nah, begitu jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran liberal, saudara. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa nyata, benar, dan itu merupakan bagian mukjizat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan Isra Mi'raj? Jawab yang kompak, percaya dengan Isra Mi'raj? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Yang terakhir, saudara, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada kejadian yang gak boleh kita abaikan dalam mengambil hikmah. Bagaimana kewajiban sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau anda lihat nanti di luar Ahlus Sunnah ada yang protes tuh, nggak percaya tuh dari 50 jadi 5, saudara.
dengan alasan kan Allah maha tahu umat Nabi nggak kuat 50, kenapa nggak dikasih 50 sekaligus? Begitu kata mereka, saudara. Ah, ini cerita bohong nih, ini ulama-ulama hadis ahlus sunnah nih membual ini. Nah, padahal bukan hadisnya yang salah, emang otaknya yang bengkok, saudara. Dia nggak mampu memahami, dia nuduh para ulama ahlus sunnah. Nah, maka itu di sini saya mau ingatkan, saudara, ada yang kita ingin ambil pelajaran. Allah berikan dari 50 sampai 5. Padahal Allah tahu umat Nabi nggak mampu 50 waktu. Dan Allah juga maha tahu akhirnya akan jadi 5 saja kok. Tapi kenapa Allah takdirkan cerita tersebut yang dialami oleh Nabi dari 50 sampai 5, saudara. Dari 50 waktu sampai 5 waktu. Ada pelajaran Allah berikan. Satu, Allah ingin memamerkan, saudara, di hadapan kita. Jangan lupa, salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir, saudara. Dan kibria itu hanya pakaian milik Allah. Nggak ada satu makhluk pun boleh sombong kecuali Allah. Sudah, Allah ingin memamerkan di hadapan hamba-hamba, saudara. Apa yang ingin dipamerkan oleh Allah? Satu, Allah ingin memamerkan rahmatnya, lembutnya, dermawannya. Hei umat Muhammad, dari 50 ku berikan jadi 5. Bagaimana enggak rahmat ya Allah? Bagaimana enggak baiknya Allah? Bagaimana enggak lembut ya Allah? Bagaimana enggak dermawannya Allah? Jadi 50 jadi 5 adalah Allah ingin memamerkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, 50 jadi 5, Allah baik tidak? Baik tidak? Bersyukur tidak? Kalau kira-kira 50 nggak diturunin jadi 5, bagaimana? 5 aja banyak yang lewat, apalagi 50, saudara. Kira-kira jelas gak? Jadi bukan Allah nggak tahu umat Nabi itu nggak mampu 50, bukan Allah tahu. Allah kasih 50 dulu. Kemudian jadi 5. Allah mau pamer betapa maha rahmannya Allah, betapa maha rahimnya Allah, betapa Allah latif wadud, saudara. Yang kedua, Allah ingin memamerkan kemuliaan sifat nabinya. Kok bisa, saudara? Bagaimana tidak? Nabi pulang pergi bolak balik 9 kali minta keringanan dari Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya. Kalau Nabi mampu sholat 50 waktu sehari, saudara, tapi Nabi tahu umatnya tidak mampu. Dengan dorongan, saran, nasihat dari Nabi Musa alaihissalam, dan dengan musyawarah kepada Jibril, dan Jibril memberikan isyarat boleh kembali lagi kepada Allah untuk minta keringanan. 9 kali Nabi pulang pergi, setiap menghadap dikurangi 5, setiap menghadap dikurangi 5, sampai 9 kali menghadap dikurangi 45, sehingga sisa tinggal. Bahkan begitu sisa tinggal 5, Nabi Musa masih nyaranin, minta lagi keringanan. Tapi Nabi malu, saudara. Nabi sampaikan ke Musa, cukup udah 5, aku malu. Saudara, ini yang namanya pemimpin begini. Ini namanya pemimpin yang dipikirin umatnya, bukan pribadinya, saudara. Pribadi Nabi kuat 50. Nggak perlu minta keringanan, tapi demi umat, untuk umat, kasihnya dengan umat, Nabi siap walaupun harus malu, pulang pergi 9 kali sampai diringankan menjadi 5. Saya mau tanya, mulia tidak akhlak Nabi? Mulia tidak akhlak Nabi? Saudara, zaman sekarang nih kita kena PBB mahal, pajak tahu pajak? Kena pajak mahal, pajaknya 1 juta umpamanya. Kita minta bantuan sama Pak Lurah, tolong dong Pak Lurah ngadep Pak Camat biar dikurangin. Ya Pak Lurah ngadep ke Pak Camat, dikurangin sama Pak Camat. Dari 1 juta ya udah 750 aja. Balik lagi nih Lurah, udah kamu 750 diizinin. Minta lagi Pak Camat ngadep lagi, Pak Lurah ngadep lagi dong ke Pak Camat. Mungkin dikurangin lagi, ngadep lagi ke Pak Camat 2 kali, dikurangin lagi, saudara, tinggal 500.
Kira-kira yang ketiga kali kita ngomong, Pak Lurah ngadep lagi, mau nggak Lurah? Saudara, minta keringanan kepada atasan itu, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Pejabat di bawah minta kepada pejabat di atas kekurangan, saudara, dia harus siap malu dan dia harus siap dilabrak oleh atasannya, saudara. Kalau dia datang, kalau atasannya baik, kalau atasannya nggak baik, saudara, kalau atasannya nggak mau, cukup itu pajak, tagih aja kepada rakyat, nggak usah minta kurang-kurangi. Jadi minta kekurangan kepada yang di atas itu ada beban, saudara. Tapi Nabi nggak peduli, demi umatnya Nabi pulang pergi, saudara. Demi umatnya, saudara, Nabi siap, saudara. Apa yang akan ditegur oleh Allah? Ternyata Allah Arhamur Rahimin. Apa permintaan Nabinya diberikan, saudara? Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu akhlak Nabi bagus tidak? Sempurna tidak? Sudah di puncak kenikmatan, saudara. Nikmat ketemu Allah, saudara, itu adalah qummatun ni'am, puncak nikmat. Lebih nikmat daripada masuk surga, lebih nikmat daripada segala kenikmatan dunia maupun akhirat. Nikmat yang tertinggi ketemu Allah. Nabi ada di puncak kenikmatan, tapi nggak lupa dengan umatnya di bawah, saudara. Itu pelajaran buat para pemimpin Islam. Kau lagi di puncak, jangan lupa yang bawah. Ini baru ada di puncak sedikit, udah lupa yang bawah. Ada gak? Ada gak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Waktu kampanye teriak, saya jadi pemimpin, pajak dihapus. Begitu jadi pemimpin, pajak bakal dilipat. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi kampanye datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Kadang-kadang dengkul kiai ikut dikiyung. Begitu udah jadi pesantren kiai mau ditutup. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak, kacau tidak? Nah, makanya yuk kita melihat sejarah Nabi. Ternyata Nabi, saudara, ada di puncak nikmat. Lupa tidak dengan umat? Meninggalkan umat tidak? Tetap memperjuangkan umat, betul? Kalau begitu saya mau tanya, Nabi kita mulia tidak? Bagus tidak? Itulah yang Allah ingin pamerkan kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah.